Ya baik, oke. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalan saya Fathan, praktikan praktikum sistem pertama tertanam tahun 2022. Pada hari ini kita akan coba presentasikan terkait saya akan menjelaskan terkait percobaan model 4 yang akan saya jelaskan dan simulasikan hari ini. Untuk percobaan pertama, kita bisa lihat di sini kita diminta untuk membuat sebuah program dengan mengkonversi dua sinyal analog dari dua potensiometer dengan 2 DC 10 bit. Dan tegangan referensi yang digunakan adalah sebesar 4 volt. Outputnya ditempelkan pada LCD dan LED dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi overall ya, LCD ini nanti akan menampilkan hasil pembacaan pada pin ADC0 dan ADC1 dengan format X, X V. Nah ini V ini untuk tegangan. Jadi pada baris satunya itu baru nanti dikasih informasi berupa selisih dari kedua tegangan tersebut. Yang kedua itu di LED-nya tentu. Jadi karena ada selisihnya ini, maka akan ditampilkan pada LED ini dengan respon nyalanya LED atau matinya LED ini. Ketika besaran berikut ya, 0, kemudian di antara 0 sampai 1 volt, di antara 1 volt sampai 2 volt itu, maka ada LED tertentu yang menyala dan mati. Nah, khusus yang 4 volt ini, maka LED ini akan toggle ya dengan memanfaatkan sebuah fungsi flip flop. Nah, langsung aja untuk yang percobaan pertama akan dicoba dibahas di codingannya. Di sini saya coba pakai Notepad++ aja biar kelihatan ya. Di sini nih untuk programnya ini seperti biasa kita mendefinisikan headernya gitu ya untuk memanggil library yang ada di MATLAB CV AVR ini gitu. Omega 128, STDIO untuk input output, STD library-nya, delay dan math-nya. Kemudian tentu nanti kan kita akan pakai variabel buat loopingnya ya, atau fungsi-fungsi lainnya, maka kita bisa definisikan dulu itu baik tipe datanya itu mau integer, float atau karakter. Baik untuk data ADC-nya di sini ya, untuk tegangan-tegangan ini semua variabel nih yang di sini. Kemudian kita menggunakan voltage referensinya itu VCC. Jadi di wizardnya ini, jadi kalau kita bisa buka wizard, biasa kalau di awal itu kan ada wizard ya, kita atur ininya menggunakan VCC. Ya nanti seperti biasa untuk ADC itu kan ada rangkaian konversi gitu. Kita mulai dari ADMUX-nya itu kan mengorkan ADC input dengan ADC referensi yang kita pakai, tegangan referensi atau V referensi. Terus di sini juga kita mendefinisikan delay internal yang digunakan gitu ya, itu 10 mikro second, dengan tujuannya adalah untuk menstabilkan ya, tekanan ADC pada input voltage-nya. Terus kita nanti di sini nih di ADC SRA ini kan untuk register ya. Ketika ini di set 1 gitu ya, maka ADSC ini udah set register yang kita akan gunakan. Nah, maka prosesnya itu akan berjalan nih saat dia set gitu kan. Nanti kita tunggu sampai konversinya selesai, maka nanti flag atau ADIF ini ya akan menandakan bahwa set ini sudah selesai. Maka ADIF atau flagnya ini akan bernilai 1. Maka kembali lagi nih, return tuh ada cw dengan hasilnya ya, kemudian mengulang terus atau looping. Lanjut, di sini kita nggak pakai timer dan counter, jadi langsung ke while-nya aja. Untuk alphanumerik yang digunakan ini kan di hardware itu kan pakai port C ya. Kemudian setup buat bitnya itu 0, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Nah di sini kita menggunakan masih yang 10 bit ya ininya di AC-nya. Nah untuk while-nya itu kita definisikan dulu ya, variabelnya masukin data ADC, kemudian rate ADC di sini. Data ADC ini kan akan membaca ADC ya di hasil pembacaan voltasenya.
Jadi di sini data ADC sama dengan date ADC untuk pembacaan pada port F ya. Port F itu kan kalau di sini sebagai masukan dari potensiometernya, responsnya atau inputnya. Nah kemudian kita masukkan ini jadi data tegangan 1, tegangan 2 gitu ya, dimana tegangan 1 ini atau tegangan 2 ini membaca data ADC yang masuk gitu dari volt dari apa yang masuk inputnya. Nah di sini kenapa dikali dengan 0,0039 1684 gitu ya, itu karena kita mau mengkonversi itu gitu ya menjadi suatu nilai ini kan, nilai ADC. Maka ini merupakan suatu resolusi tegangan resolusi yang digunakan untuk mengkonversi itu tersebut. Kalau di rumusnya itu kan di PDF ini ada teori dasar kan itu V resolution ya. V resolution ini sama dengan V atau tegangan full scale dibagi 2 pangkat N dikurang 1. Nah karena kita pangkat 10 ya, pangkat 10 2 pangkat 10 dikurang 1, terus 2 full scale dibagi itu, maka hasilnya angka ini gitu. Nah lanjut ya, ini masuk ke if nya ya, ini biasa buat looping aja. Tegangan 1 sama dengan V1, tegangan 2 sama V2. Kemudian if untuk else nya ini kan kita akan menggunakan referensi tegangan tadi ya, untuk V1 V2 ini akan ditampilkan pada suatu LCD gitu. Ya biasa clear dulu agar kita tidak ada yang tertinggal bitnya atau karakternya di LCD. Kemudian men-set posisi atau lokasinya, kolom dan barisnya ya, menggunakan go to X ya. LCD put ini ini sebenarnya untuk meletakkan ini aja sih di dalam LCD ya, tanda garis 2 nanti sebagai jarak. Tentu kemudian kita coba buat ngeprint juga ininya, hasil pembacaan tegangannya. Jadi di sini kita kenapa gunain persen 4.2F ini kan merupakan string ya. String nantinya akan disimpan di buffer. Kemudian 4.2F ini kan bentuknya float berarti ya, float, bilangan float. Kemudian tipe data float ini digitnya itu 4 dengan 2 digit di belakang koma. Jadi nanti bentuknya itu 0.00 sampai 99,99. Ini merupakan bentuk tegangan. Ya ini sama aja baik tegangan 1 ataupun tegangan 2. Maka di baris berikutnya ini kita mendefinisikan nilai absolut dari selisih tegangan 1 dan 2. Kan diminta tadi di 0 itu di baris ke-1 itu hasil selisihnya ya. Maka ya ini programnya nih, selisih sama dengan f-ups itu bukan sebenarnya nilai ya, nilai absolut ya dari suatu yang kita input di sini. Jadi nanti yang tampil itu nilai absolutnya atau nilai mutlak ya. Nah maka kita print lagi seperti biasa pakai print F, terus kita definisikan digitnya menggunakan bilangan float apa gimana. Di sini pakai float ya tetap, dan dengan satuannya volt. Kemudian baru dimasukkan ke dalam LCD puts atau LCD buffer. Nah terakhir itu kita sesuaikan dengan besar selisihnya itu ya, pakai ini ya, untuk LED-nya nanti dia akan menyala sesuai dengan angka yang kita define. Kan selisihnya udah dapat nih, selisihnya ketika selisihnya dikurang dari 1 ya hasilnya port A-nya seperti ini ya, untuk menyalakan LED-nya sesuai dengan apa yang diminta di sini di percobaan. Nah begitu ya untuk else-nya. Nanti ini untuk program if-nya, untuk program toggle-nya itu kita definisikan port A, port sama delay-nya gitu ya, 0x55, 0xa. Ini untuk men-setup flip-flopnya sebenarnya. Nah coba kita di Perteus-nya. Ya ini, sorry. Kita run, bismillah. Ini kita lihat dulu nih potensiometernya. Jadi potensiometer ini kan bisa diubah, maka ini akan kita ubah. Coba kita samakan RV1 sama RV2 nya, atau ibaratnya ini tegangan 1 tegangan 2. Ini kan sama-sama 0% ya, maka selisihnya nggak ada, maka 0 ya, 0, dan LED nya juga
nggak menyala karena sesuai dengan define-nya di antara 0 itu makanya satu doang menyala gitu kan. Coba kita naikin selisihnya sekitar 25, sekitar ya 1. Oke, videonya berarti 0,73. Selisihnya kan nggak sampai 1, tapi karena di tabelnya itu nyala ya, harusnya yang nyala tuh LED 1, LED 2 gitu ya. Nah, ini akan menyala. Ya, langsung aja kita tingkatin lah biar nggak kelamaan, langsung ke atas ya. Nah, ini selisihnya hampir lebih dari 2 ya, 2,97 nih. Terus yang nyala 6 LED pertama. Mungkin untuk kita coba langsung toggle-nya aja ya, langsung banyak. Nah, karena ini lebih dari 4 ya, 4 atau lebih ya, karena pembacaan maksimal sini 4, maka yang berfungsi apanya, toggle-nya ya. Jadi dia akan menggunakan flip flop. Ya, sekian untuk percobaan 1. Alhamdulillah terbukti ya teman-teman. Coba kita coba yang kedua ya. Jadi yang kedua ini sesuai dengan soal itu diminta buat sekedar ini ya, mencoba membuat program menggunakan ADC internal 8 bit, dan di sini kita pakai DAC atau digital analog converter. Nah, itu 8 bit yang kita pakai. Jadi dia itu bentuknya hardware kalau di Proteus kayak gini, like this nih ya. Nah, nanti akan diprogram untuk dibaca oleh microcontroller ya, dalam bentuk input feedbacknya kayak gitu. Coba kita baca dari scriptnya. Dia diminta kan dalam satu while itu DAC ini akan mengkonversi sebuah nilai digital jadi tegangan dan kemudian ditampilkan pada voltmeter ya. Kemudian output tegangan ini akan masuk lagi ke dalam microcontroller gitu ya, dalam pembacaan ADC ya. Nanti itu akan terjadi konversi tuh, dimana input DAC ini kan akan increment terus menerus setiap satu kali while, kemudian maksimalnya 255 dan kembali dari 0. Nanti setiap penambahan itu ada delay sebanyak 50 ms ya. Jadi kemudian sama sih LCD-nya ini yang dipakai yang pertama untuk DAC baris 0, kemudian ADC yang kedua tetap dengan satuannya yang di atas itu nilai countingnya dari 0 sampai 255. Kalau ADC-nya itu bentuknya hasil dari pembacaannya dalam bentuk voltase. Nah, ini datanya, ini scriptnya gitu ya. Biasa tadi kita define. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Di sini kan kita pakai DAC ya. DAC ini ada pengaktifan tertentu untuk chipset, kemudian write-nya di sini kalau teman-teman lihat nih ada ada serangkaian DAC kan nih. Nah, di sini kan ada CS, WR, ground gitu sampai banyak lah. Di sini tentunya yang paling utama adalah kita mengatur chipsetnya dulu untuk mengaktifkan dia menjalankan WR ya atau write-nya ini, dimana intinya pada akhirnya dengan mengaktifkan ini menyesuaikan dengan timing diagramnya kita dapat menjalankan DAC. Nah, awalnya kan kalau di timing diagram itu CS itu kan high dulu, kemudian 2 turun, kemudian nanti di situ kita masukkan, kita ambil data biner, kemudian kita masukkan ke input digital, kemudian WR itu kan write ya, write itu di timing diagram juga gitu, naik dulu terus turun naik lagi. Nah, sama ya seperti timing diagramnya. Nah, nanti baru CS juga seperti itu. Nah, dengan kayak gini DAC nya udah bisa berjalan. Biasa kita juga gunakan VCC sebagai referensi tegangannya. Terus kemudian konversi ADC seperti biasa ya, dari mulai awal sampai akhir ya kayak tadi. Percobaan pertama juga sama, dan terakhir itu while-nya. Nah, ini while paling penting sih. Jadi kan kita mau membaca data ya dari 0 sampai 255 untuk mengirim suatu data digital ke DAC. Kalau di sini kita pakai DAC 0832 dari 0 sampai 225. Nah, di sini biasa lah ya, kalau misalkan datanya 0 ya dia akan kemudian datanya kurang dari 255, maka data akan increment selama 1. Nah, sini itu akan menambah terus ya, artinya kalau masih di bawah 255. Nah, send data ini sama seperti biasa, send data ini buat mendeskripsikan variabelnya. Kemudian menentukan lokasi dengan call to X ya, sprint F ya, dengan tadi 3 digit ya. Digitnya. Kemudian sama go to X lagi untuk menentukan lokasi ya.
Nah di sini hanya sebenarnya hanya penampilan saja sih, penampilan saja. Kemudian lokasinya kan tadi juga disebutin ya, untuk yang masing-masing, baik ADC atau DAC-nya itu. Nah di sini kenapa kita gunakan apa namanya 255 dikali 5 ya. Nah ini sebenarnya ini adalah proses konversi teman-teman. Jadi kan ini tadi kan tipenya float, kemudian intinya data ADC ini ya kita konversi jadi sebuah tegangan, maka perlu untuk dibagi 255 gitu ya, karena maksimal kan 255 gitu ya. Nah terus kita gunakan delaynya 50 ms ya, seperti apa yang diminta. Itu untuk program kedua. Jadi intinya kita akan baca ADC nya sampai 255, kemudian kita lihat apakah pembacaan tegangannya itu sama seperti pada ini sini gitu ya di analognya. Oke, kita coba mulai ya, bismillah. Ya ini ya, oh sorry, ini harus dikonfigur dulu di ininya, di apa namanya, CVAVR. Jadi CVAVR itu harus dikonfigur bacaan floatnya itu compilernya baru ini udah float. Kita build lagi, sorry, kita build berhasil, no warning, kita stop, kita coba lagi ya, berjalan ya teman-teman. Jadi DAC-nya berjalan nih dari 6, 8, 7, 10, 11, 12. Kemudian di bawahnya itu ada ADC-nya. ADC itu kan hasil dari pembacaan analognya, analog ke digital ya. Jadi secara digital terbaca dari tegangan yang out keluar dari sini ya, terus masuk ke sini ya gitu. Ya. Ya jadi seperti itu teman-teman. Oh ini gak baca di voltase. Ini harusnya pakai prop sih. Mungkin nanti coba di ubah ya. Ini harus pakai prop nanti biar kebaca. Mungkin itu teman-teman untuk selengkapnya biar sempurna nanti ya, kita akan ketahui di sini ini sebenarnya sama nggak sih sama di sini gitu kan. Itu nanti coba saya ubah pakai prop biar terlihat gitu. Ini sepertinya tidak terbaca pakai voltmeter. Ya mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.